Putusan Hakim Sarpin terkait penetapan tersangka dari KPK kepada Komjen Budi Gunawan membawa efek yang sangat besar. Cerita kemenangan pra-peradilan Komjen Budi Gunawan menjadi inspirasi bagi para tersangka tindak pidana korupsi lainnya untuk mengajukan gugatan pra-peradilan. Salah satu tersangka tindak pidana korupsi yang sudah mendaftarkan gugatan pra-peradilannya adalah mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali. Surya Dharma Ali atau SDA mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK. Sebelumnya, KPK menetapkan Surya Dharma Ali sebagai tersangka dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2012-2013 pada pertengahan Mei tahun 2014. Sudah hampir 1 tahun dari penetapannya sebagai tersangka, proses penyidikan kasus Surya Dharma Ali belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Selasa lalu, Surya Dharma Ali mangkir dari panggilan KPK untuk diperiksa. Kuasa hukum SDA, Antonio Silitonga, berdalih SDA tidak hadir karena sedang mengajukan pra-peradilan. Supaya tidak ada langkah-langkah yang terlalu jauh diambil oleh penyidik, sementara masih ada kemungkinan, ya di dalam pra-peradilan itu kita nggak tahu lah apa akhirnya nanti, masih ada kemungkinan, terbuka kemungkinan bahwa nanti ada suatu putusan yang menyatakan bahwa penetapan tersangkanya tidak sah. Ya, jadi untuk menghindari langkah-langkah yang terlalu jauh dari penyidik, ya, kita minta KPK untuk menghormati proses hukum yang sudah kita ambil. Pihak KPK pun siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan SDA. KPK juga akan menghargai dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Tentang adanya tuntutan pra-peradilan dari saudara SDA, pertama kita harus menghargai. Pra-peradilan adalah sebuah hak dari seorang yang dinyatakan tersangka, walaupun sebelum-sebelumnya terjadi perdebatan. Apakah penetapan tersangka itu bisa diajukan ke pra-peradilan? Tapi kenyataannya fakta hukum yang terakhir adalah bahwa pra-peradilan itu diterima. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Surya Dharma Ali terhadap KPK akan digelar Rabu pekan depan. Sidang pra-peradilan ini akan dipimpin Hakim Martin Ponto Bidara. Dari situ. Tapi kalau kita lawyer bisa kita kembangkan. Ya, pemirsa, untuk membahas gugatan pra-peradilan Surya Dharma Ali terhadap KPK di Studio Berita 1 telah hadir kuasa hukum Surya Dharma Ali, Humphrey Jemat, dan juga pengamat hukum dari Universitas Pelita Harapan, Dwi Putra Nugraha. Selamat pagi, Pak Humphrey. Selamat pagi, Mas Dwi. Saya ke Pak Humphrey dulu, Pak. Kenapa akhirnya pihak dari Surya Dharma Ali ini mengajukan pra-peradilan? Landasannya apa? Apakah menggugat status tersangkanya juga atau ada hal lainnya? Iya, jadi begini, ini kan akumulasi dari 9 bulan, nasibnya yang tidak menentu, gitu, ya. Sejak beliau itu ditetapkan jadi tersangka tanggal 22 Mei 2014. Tapi bukan hanya soal 9 bulannya saja, tapi apa yang terjadi selama 9 bulan tersebut, begitu. Yang terjadi sejak beliau dinyatakan sebagai tersangka itu, ketidakjelasan proses hukumnya sebenarnya. Di mana dari tidak jelas seperti apa? Bisa kelihatan kan dari ini komentar-komentar yang diberikan hampir semua pimpinan KPK bahwa katanya masih dicari bukti-bukti penguatnya, bahwa berkas tidak bisa sampai 50%, baru 20%, bahwa ini ada kesulitan untuk mencari bukti-bukti karena di Arab Saudi, ya, dan kemudian mengenai kerugian belum bisa dirumuskan untuk itu. Dan juga katakanlah perlu upaya yang sangat lebih jauh lagi seperti mutual legal assistance karena itu lokus deliktinya di Arab Saudi. Nah, jadi kita berpikir, loh, ini katanya udah penyidikan, seharusnya kan ditetapkan seseorang sebagai tersangka kan bukti permulaan yang ada itu kan ya sudah ada. Tapi kan bukti-bukti pendukung. Jadi kalau seperti itu, penetapan tersangkanya kita anggap ya terlalu dini, terlalu cepat. Padahal kalau dilihat dari namanya penyidikan, itu proses pendidikan tuh udah berjalan, udah terang mengenai bukti-buktinya, udah bisa menyatakan seorang sebagai tersangka, ya. Jadi dengan demikian seharusnya nggak ada keraguan-raguan lagi. Tapi kalau dilihat, ini kan mudah disersing. Keraguan-raguan itu sangat kuat sekali begitu. Bahkan itu KPK sampai kan memang selama ini juga selalu berhati-hati, Pak. Nggak berhati-hati, ceroboh kita bilang.
ceroboh. Nah, yang Ketika berhati-hati itu Miranda waktu Gultom zaman saja ketika di kasus lain Miranda Gultom itu kan berapa panjang waktunya kemudian sampai kemudian dia ditahan. lah, bukan Miranda Gultom masalah. Coba dong lihat waktu ada satu acara yang dibilang oleh penyidiknya, Miranda Gultom nggak ada kesalahannya sama sekali. Dia penyidik di dalam sana, dia bisa bilang begitu. Bukankah Pak Ruki juga ya sebelum jadi itu ya pimpinan KPK yang sekarang ini kan bilang waktu zaman saya itu cukup 20 hari sudah bisa diserahkan ke bagian penuntutan ya, dan juga alat buktinya bukan 2, 4 katanya. Berarti proses penyidikannya itu rangkaiannya itu udah berjalan cukup lama. Setelah jelas orang itu memang dengan alat bukti yang dikumpulkan itu ya, nah dianggap cukup ya, entah 2 atau 4, nah jadikanlah dia tersangka. So, celah inilah yang kemudian digunakan untuk memasukkan pra peradilan. Ya, itu sangat jelas kok hal seperti itu. Tanggapan ya Mas Dwi? Ya, kalau saya sih pertama ini mengucapkan selamat dulu lah untuk Pak SDA karena kemarin sudah dipetun menang gitu ya, tahap untuk sebagai P3 ini kan P3 yang Muktamar Jakarta ya Pak ya? Iya, Muktamar Jakarta. Dimenangkan petun, walaupun nanti masih berlanjut begitu. Nah, untuk menanggapi sebenarnya pra peradilan ini, pra peradilan Pak SDA berkembang sekarang kan namanya Sarpin effect gitu ya. Sarpin effect ya. Bukan Jokowi effect saja, tapi Sarpin effect, dan ini judulnya ramai-ramai mengajukan pra peradilan. Nah, dalam konteks ketatanegaraan itu pasal 24 ayat 1 jelas mengatakan kekuasaan kehakiman itu merdeka untuk menyelenggarakan menegakkan hukum dan keadilan. Nah, di sini harus dilihat memang saya banyak yang mengatakan ada pro dan kontra terhadap putusan Hakim Sarpin, tetapi paling tidak kita bisa melihat dari 2 pendekatan begitu. Dalam kacamata hukum itu selalu ada 2 filosofi yang berkembang. Filosofi bahwa ini progresif ya, ada bukan hanya legalistik tetapi juga melihat jadi hukum tidak asosial. Hukum itu juga harus melihat moral, harus melihat perkembangan yang ada di masyarakat. Nah, ini yang dimainkan oleh Pak Hakim Sarpin ini. Tetapi ada juga yang mengatakan hukum haruslah positivistik. Nah, ini yang berkembang akhirnya turunannya terakhir itu kan pure theory of law. Jadi hanya hukum dijauhkan dari anasir-anasir politik, ekonomi, hanya hukum tok gitu, hanya melihat hukumnya. Nah, kalau balik lagi dengan aturan kita yang ada seperti itu. Lagi-lagi kan yang digugat ini adalah masalah penetapan status tersangka. Betul. Kita tahu bahwa ketika di awal ini ketika kasus Komjen Pol BG mengajukan pra peradilan, semua pada bilang, banyak pihak yang mengatakan bahwa itu sebenarnya salah alamat karena status tersangka itu bukan objek dari pra peradilan. Iya, jadi memang kalau mau lihat dari pasal 77 jelas ya. Tetapi sekali lagi begini, lembaga pra peradilan semasa saya sekolah dulu itu disebutkan bukan sebagai upaya hukum. Jadi upaya hukum jelas, pertama masuk banding dan akhirnya naik begitu ya. Tetapi ini sebagai alat kontrol. Kalau kita lihat balik zaman dulu, ada yang namanya habeas corpus, itu lembaga di mana raja seenak-enaknya menangkap, menahan begitu ya. Tetapi dalam perkembangannya ternyata yang namanya status tersangka itu tanda kutip menjadi main-mainan untuk karakter assassination. Menjadi dibunuh karakternya, dicap aja dulu tersangka. Nah, ini dilihat akhirnya inilah yang dikembangkan oleh Hakim Sarpin bahwa bukan hanya pasal 77 yang kita lihat, tetapi di widening, diluaskan, diinterpretasi. Nah, tetapi bagi teman-teman yang positivistik jelas mengatakan bahwa ini semestinya harus NO. Jadi mestinya masuk gugatan itu langsung dikatakan tidak dapat diterima sebenarnya karena bukan ranah. Berarti celah ini yang kemudian dipakai, Pak? Jadi begini, masalah hukum ini kan sebenarnya ya tadi kalau positif legalistik itu kan seolah-olah perlu adanya kepastian hukum. Tapi selain kepastian hukum kan perlu juga ada keadilan. Dan kalau kita lihat KUHAP itu yang ngatur pasal 77 yang limitatif mengenai pengajuan pra peradilan itu tahun berapa? Tahun 81. Nah, sekarang dunia internasional juga udah berkembang. Yang tadi saya bilang ICCPR itu udah memang ini mengakomodir untuk orang bisa katakanlah memulihkan haknya. Dan RUU KUHAP juga sudah di sana yang tadi dibilang oleh Pak Dwi itu memang ada sistem pengawasan dengan hakim komisaris atau hakim pemeriksa pendahuluan. Jadi kalau orang ada di proses penyidikannya, penuntutannya nggak benar, dia bisa mempersoalkan itu, bahkan juga sangat cepat sekali. Ya, di luar itu 1 kali 24 jam. Ada juga 2 kali 24 jam. Bahkan kalau nggak salah di RUU KUHAP itu juga sangat cepat sekali untuk itu. Nah, ini kan berarti pemulihannya sangat cepat. Nah, sebenarnya yang dilakukan oleh Hakim Sarpin itu bukan suatu hal yang aneh sebenarnya. Ya, tetapi karena ini menyangkut
kasus yang menjadi perhatian, ya sehingga orang akhirnya ya punya bermacam-macam pemikiran atau pendapat begitu. Dan juga sebenarnya kalau kita lihat pengajuan pra peradilan yang diputuskan pengadilan bukan pada waktu Komjen BG ini saja. Sebenarnya yang dianggap penyimpangan dari pasal 77 itu juga ada mengenai soal penyitaan. Itu kan juga nggak ada di pasal 77. Tapi Pengadilan Negeri Bengkayan itu udah memutuskan. Nah sebelumnya tahun 2012 itu juga ada pra peradilan untuk kasus yang lain. Nah Pak, kemudian Pak, kalau untuk mempersiapkan pra peradilan ini pasti kan ada barang-barang bukti yang kemudian akan diajukan oleh pihak dari kuasa hukum Surya Dharma Ali. Ada. Kira-kira apa yang akan? Nggak boleh dikasih tahu sekarang. Nanti KPK dengar gimana? Lawyer nggak boleh bicara seperti itu. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi perbincangan ini saat lagi. Jangan yang itu. Pemirsa, kami akan segera kembali saat lagi.